Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, diberkahi hidupnya, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Di dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita yang mungkin tidak aneh lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Cerita ini bertemakan air Zam-Zam. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau hadirin sekalian mendengar kata air Zam-Zam ini sudah tidak aneh lagi. Tidak asing lagi benda yang ini terdapat di kota Arab Saudi ya. Dan kita bisa mengenalnya atau bisa mencicipinya ketika kita pulang berhaji dari tanah suci, atau mungkin kita mendapatkannya dari orang lain yang pulang berhaji ya, sebagai oleh-oleh. Air Zam-Zam seringkali dijadikan oleh ya, wajib bagi kaum muslimin yang pulang haji itu biasanya ya, atau pulang umroh. Salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumur air Zam-Zam ini tidak pernah kering atau habis meski sudah digunakan selama ribuan tahun lamanya. Sumur air Zam-Zam telah ada sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam. Di mana munculnya mata air Zam-Zam ini ketika Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam berada di padang pasir bersama sang ibu Siti Hajar. Nabi Ismail yang masih bayi waktu itu menangis meronta-ronta karena kehausan. Kemudian sang ibu Siti Hajar merasa bingung. Lalu dia mencari-cari air untuk diberikan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail waktu itu. Namun hasilnya sangat nihil karena di kesana kesini di sekeliling mereka hanya ada lautan pasir, bukan lautan air. Hingga atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mata air Zam-Zam tiba-tiba muncul di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam setelah ibunya Siti Hajar berlari 7 kali antara 2 bukit Safa, 2 bukit Safa dan Marwah, mencari air untuk menyelamatkan putranya dari kehausan. Nah, fenomena inilah yang hingga kini menjadi rukun haji bernama tawaf ya, di mana umat Islam yang sedang melakukan ibadah haji diwajibkan untuk melaksanakan tawaf, yakni berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Penamaan air sumur air Zam-Zam menurut cerita ya berasal dari frasa zom-zom atau jome-jome, atau bacanya zom-zom, yang artinya berhenti mengalir. Kata tersebut diucapkan oleh Siti Hajar atau ibunya Nabi Ismail saat itu, saat dirinya berusaha menahan air yang begitu membludak keluar tidak tertahan. Saat ini lokasi sumur Zam-Zam berada di sebelah timur Ka'bah ya, dan berjarak sekitar 21 meter dari halaman Masjidil Haram. Sejak zaman Nabi Ismail sampai berita ini diturunkan, air Zam-Zam tidak pernah habis selama berpuluh-puluh tahun. Lantaran banyak keistimewaannya itu, maka setiap umat Islam yang beribadah ke Mekah selalu tertarik minum dari sumur Zam-Zam. Bahkan banyak sekali yang sengaja membawa botol atau tempat air berisi air Zam-Zam ketika pulang ke tanah air untuk dijadikan oleh-oleh atau untuk diminumnya sendiri. Kemudian air Zam-Zam diyakini menjadi sumber penyembuhan alami bagi orang sakit.
Bukan hanya itu, air Zam-Zam berasal dari hujan di Mekah. Secara geografis, Mekah memang terletak di daerah pegunungan yang terdapat lembah. Di bawahnya ada endapan sungai setinggi 14 meter yang berasal dari air hujan di pegunungan yang jatuh ke dataran rendah dan berubah menjadi sedimen. Proses ini memakan waktu jutaan tahun hingga akhirnya terbentuk sumur Zam-Zam setinggi 14 meter. Kemudian di bagian paling bawah sumur terdapat bebatuan yang mengumpul dan menyebabkan air sumur Zam-Zam memiliki kedalaman total 35 meter. Air Zam-Zam diprediksi akan terus mengalir di Mekah karena kondisi iklim yang stabil dan tidak berubah, sehingga proses pembauran air akan terus berlangsung. Sumur Zam-Zam merupakan sumur yang selalu bersih dan tidak mengandung lumut, serangga atau jamur atau kotoran lainnya. Air Zam-Zam pun memiliki rasa yang berbeda, yang khas daripada air pada umumnya, karena mengandung mineral alami yang tinggi dan perawatan serta pemeliharaan sumur Zam-Zam yang sangat diperhatikan. Sumber air Zam-Zam dilindungi selama berabad-abad dengan berbagai cara. Selama berabad-abad sumur itu dijaga oleh Abdul Muthalib bin Hashim, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada Sumur Zam-Zam dilindungi juga oleh banyak khalifah atau pemimpin-pemimpin muslim setelah wafatnya Nabi. Saat ini sumur Zam-Zam dilindungi oleh pemerintahan Arab Saudi. Di masa lalu sumur Zam-Zam dirawat dengan cara yang primitif sekali. Namun pada masa pemerintahan Raja Abdullah dilakukan pengembangan dan pemeliharaan yang lebih modern terhadap sumur Zam-Zam. Proyek ini menggantikan metode pemompaan, penyaringan, pendistribusian, dan pengisian air dengan teknologi terbaru dan teraman. Untuk mencegah karakteristik air Zam-Zam terkontaminasi bahan alami eksternal, Pusat Penelitian dan Penelitian Zam-Zam telah menerapkan kontrol kualitas yang ketat. Laboratorium khusus air Zam-Zam pun dibuat untuk melacak dan menguji sampel air yang berbeda. Setiap minggunya air Zam-Zam dianalisis demi menjaga kualitas air tersebut. Mereka juga melakukan penelitian untuk menentukan metode pemompaan dan penyaringan yang paling sesuai. Selain itu, saluran pipa air Zam-Zam juga selalu dalam pengawasan agar kualitas mineral alami air Zam-Zam terus dipertahankan. Kota Mekah itu sendiri merupakan kota yang syarat dengan ikon-ikon sakral umat Islam, mulai dari Ka'bah yang menjadi kiblat muslim seluruh dunia, Hajar Aswad yang diyakini diturunkan dari surga, Hijr Ismail yang dipercaya sebagai tempat dikabulkannya doa-doa, sampai sumur Zam-Zam yang sumbernya tak pernah kering sejak awal kemunculannya. Berkaitan dengan sumber Zam-Zam, mata air ini memiliki kisah sejarahnya sendiri. Sebagai satu-satunya sumber air di padang tandus, Zam-Zam menjadi titik kumpul sejumlah suku hingga tercipta sebuah peradaban yang makmur. Selebihnya, Zam-Zam adalah air istimewa karena beberapa keutamaannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara keutamaannya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa ia adalah air terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Ia adalah makanan yang mengenyangkan dan menyembuhkan penyakit. Ia dapat menjadi salah satu jalan pengabulan doa yang diucapkan saat meminumnya. Para malaikat telah membersihkan hati Nabi SAW dengan air Zam-Zam sebelum melakukan Mi'raj. Di antara hadis-hadis yang disebutkan terkait keutamaannya adalah: satu, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik air yang ada di atas muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Yang kedua, apa yang terdapat dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda tentang air Zam-Zam, sesungguhnya ia adalah sesuatu yang diberkahi. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, air Zam-Zam itu tergantung pada apa yang diniatkan saat meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, salah satu sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengharapkan kesembuhan kepada Allah melalui air Zam-Zam, sehingga ini menjadi praktek nyata dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penjelasan beliau bahwa air Zam-Zam dapat menyembuhkan penyakit. Salah satu contoh yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air Zam-Zam di dalam bejana dan gerabah, lalu beliau menyiramkannya kepada orang-orang sakit dan memberi mereka minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah riwayat singkat tentang air Zam-Zam yang selama ini kita kenal sebagai minuman, sebagai oleh-oleh dari para kaum muslimin yang pulang berhaji. Mudah-mudahan tambahan ilmu ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Pada umumnya, khususnya bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.